Salpe, selamat siang. Terima kasih telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari makalah kami dengan judul Solusi untuk mengatasi permasalahan sosial melalui pendekatan ilmiah dan kritis. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Depi Apenitalia dengan NIM 24101002. Saya Magdalena Novairenius dengan NIM 24101140. Saya Francisca Marta dengan NIM 24101136. Saya Gizi Yuda dengan NIM 24101076. Baiklah, materi yang pertama akan dibacakan oleh Francisca Marta. Baiklah, saya akan membacakan bab pertama, yaitu pendahuluan. Bagian A, latar belakang. Latar belakang diberikannya mata kuliah ISD di perguruan tinggi dikarenakan beberapa hal, yaitu 1. Banyaknya kritik yang ditunjukkan pada sistem pendidikan di perguruan tinggi oleh para cendekiawan. Yang kedua, sistem pendidikan kita menjadi sesuatu yang elit bagi masyarakat kita sendiri, sehingga kurang akrab dengan lingkungan masyarakat, serta tidak mengenai dimensi-dimensi lain di luar disiplin keilmuannya. Sedangkan tenaga ahli yang dihasilkan oleh perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menjadi tukang saja, tetapi diharapkan mempunyai 3 jenis kemampuan, yaitu profesional, akademis, dan profesional. Poin A. Kemampuan profesional atau kemampuan kepribadian. Dengan kemampuan ini, tenaga ahli diharapkan memiliki pengetahuan sehingga menunjukkan sikap dan tindakan yang mencerminkan kepribadian Indonesia, mengenal dan memahami nilai-nilai keagamaan, kemasyarakatan, kenegaraan atau Pancasila, serta memiliki pandangan luas dan kepekaan terhadap berbagai masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia. Poin B. Kemampuan akademik adalah kemampuan untuk berkomunikasi secara ilmiah, baik lisan maupun tulisan, menguasai peralatan analisa maupun berpikir logis, kritis, sistematis, dan analitis, memiliki kemampuan konsepsional untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang dihadapi serta mampu menawarkan alternatif pemecahannya. Poin C. Kemampuan profesional adalah kemampuan dalam bidang profesional tenaga ahli yang bersangkutan. Tenaga ahli diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tinggi dalam bidang profesinya. Poin B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pendekatan ilmiah dan kritis dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan sosial? Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan sosial, dan bagaimana pendekatan ilmiah dan kritis dapat membantu dan mengidentifikasi dan mengatasi akar permasalahan tersebut? C. Tujuan. Untuk mengetahui bagaimana pendekatan ilmiah dan kritis dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan sosial. Bab 2. Pembahasan. Pengertian ISD. Ilmu sosial dasar adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau menelaah tentang masalah-masalah sosial yang timbul dan berkembang di dalam sebuah masyarakat, yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah manusia. 1. Pengertian pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah dapat diartikan sebagai pendekatan yang mengajak peserta didik untuk berpikir kritis sehingga dapat menemukan masalah. Pendekatan ilmiah dapat dimaknai sebagai mekanisme peserta didik untuk memperoleh pengetahuan melalui tahapan kerja yang terstruktur dan logis, sehingga pendekatan ilmiah termasuk pendekatan yang ilmu yang bersifat disipliner. Kedua, pengertian pendekatan kritis. Pendekatan kritis adalah pendekatan yang menekankan pada kreativitas manusia dan berusaha mencatat secara cermat realitas kehidupan manusia yang dikonstruk melalui komunikasi. Baik, saya akan menjelaskan contoh permasalahan sosial, yaitu ketidaksetaraan pendidikan. Ketidaksetaraan pendidikan adalah kondisi di mana akses, kualitas, dan kesempatan pendidikan tidak merata di antara berbagai kelompok dalam masyarakat.
faktor-faktor seperti status ekonomi, lokasi geografis, gender, etnis, dan disabilitas seringkali memengaruhi kemampuan individu untuk memperoleh pendidikan yang layak. Contoh ketidaksetaraan pendidikan yaitu ketimpangan pendidikan di daerah perkotaan dan pedesaan, ketimpangan pendidikan antar kelas sosial, ketimpangan pendidikan berdasarkan gender, ketimpangan pendidikan berdasarkan etnis dan budaya, dan ketimpangan pendidikan dalam teknologi. Solusi mengatasi ketidaksetaraan pendidikan yang pertama melalui pendekatan ilmiah, yaitu pemetaan kesenjangan pendidikan menggunakan data. Selanjutnya, peningkatan akses terhadap teknologi dan infrastruktur, peningkatan kualitas guru melalui pelatihan berkelanjutan, pendidikan inklusif dan berkeadilan, pengembangan kurikulum yang relevan, pemantauan dan evaluasi berbasis bukti, dan kolaborasi multi pihak. Yang kedua, melalui pendekatan kritis. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diterapkan. Pertama, pendidikan yang berkeadilan. Kedua, penguatan peran guru. Tiga, kurasi kurikulum yang inklusif. 4, partisipasi komunitas. 5, penggunaan teknologi. Keenam, kebijakan pendidikan yang inklusif. 7, pemberdayaan siswa. Dan 8, dengan penerapan strategi tersebut, pendekatan kritis dalam pendidikan dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan adil, serta mengurangi ketidaksetaraan di masa depan. Contoh permasalahan yang kedua yaitu kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang dihadapi oleh semua negara di dunia, terutama negara sedang berkembang. Masalah kemiskinan harus dihadapi secara serius, dikarenakan permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Artinya, kemiskinan mencakup semua aspek kehidupan manusia, seperti ekonomi, pangan, pendidikan kesehatan, pengangguran, dan aspek lain yang berkaitan dengan masalah kemiskinan. Penyebab kemiskinan. Yang pertama, penyebab individual atau patologis. Kedua, penyebab keluarga. Ketiga, penyebab subbudaya. 4, penyebab agensi. 5, penyebab struktural. Solusi mengatasi kemiskinan di Indonesia yaitu yang pertama melalui pendekatan ilmiah. Beberapa cara yang bisa diambil melalui pendekatan ilmiah untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia antara lain: 1. Pemanfaatan data dan teknologi untuk pemetaan kemiskinan. Kedua, pengembangan program pendidikan berbasis riset. 3. Penelitian ekonomi untuk kebijakan inklusif. Keempat, peningkatan kesehatan masyarakat berbasis bukti. Kelima, pengembangan inovasi pertanian. Keenam, evaluasi dan monitoring program pengentasan kemiskinan. Yang kedua, melalui pendekatan kritis. Berikut adalah beberapa cara mengatasi kemiskinan di Indonesia dengan pendekatan kritis. Yang pertama, kritik terhadap ketimpangan ekonomi dan distribusi kekayaan. Kedua, kritik terhadap sistem politik yang menggelengkan ketimpangan. Ketiga, kritik terhadap pendidikan yang tidak merata. Keempat, kritik terhadap model pembangunan berorientasi pertumbuhan ekonomi. Kelima, kritik terhadap sistem pasar dan kerja. Keenam, pemberdayaan dan pembangunan kapasitas manusia. Penerapan strategi pendekatan ilmiah. Berikut adalah langkah-langkah umum penerapan strategi pendekatan ilmiah dalam pendidikan. Yang pertama, mengamati. Yang kedua, merumuskan pertanyaan atau hipotesis. Ketiga, mengumpulkan data atau informasi. Keempat, menganalisis data. Kelima, menyimpulkan. Keenam, mengkomunikasikan hasil. Ketujuh, refleksi dan evaluasi. Selanjutnya, penerapan strategi pendekatan kritis. Yang pertama, identifikasi masalah atau isu. Kedua, kumpulkan data dan informasi. Ketiga, analisis dan evaluasi. Keempat,
terapan teori atau kerangka konseptual. Yang kelima, formulasikan kesimpulan. Keenam, tindak lanjut atau rekomendasi. Ketujuh, refleksi dan umpan balik. Strategi ini membantu dalam memahami dan mengatasi masalah dengan cara yang lebih sistematis dan mendalam. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya berikan kepada Nova. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan hasil makalah yang telah kami buat. Solusi untuk mengatasi permasalahan sosial melalui pendekatan ilmiah dan kritis membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang akar masalah, analisis data yang objektif, dan pengembangan solusi yang terukur dan berkelanjutan. Pendekatan ilmiah menekankan pada pengumpulan data, analisis, dan pengujian hipotesis untuk memahami penyebab dan dampak masalah sosial. Sementara pendekatan kritis mendorong refleksi kritis terhadap asumsi, nilai, dan struktur kekuasaan yang mendasari masalah tersebut. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, kita dapat mengembangkan solusi yang efektif, adil, dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan sosial yang kompleks. Daftar pustaka: Abu Ahmadi, Doktoranus Ilmu Sosial Dasar, Bhinneka Cipta, Juli 1991. Abdullah Taufik, Pemuda dan Perubahan Sosial, Jakarta, LP3ES 1974. Daftar pustaka: Abu Ahmadi, Doktoranus Ilmu Sosial Dasar, Bhinneka Cipta, Juli 1991. Abdullah Taufik, Pemuda dan Perubahan Sosial, Jakarta, LP3ES 1974. Arif Budiman, Pemuda dan Sosialisasi, Lokakarya, Penyusunan Kumpulan Bahan Program Mata Kuliah ISD, Universitas Brawijaya, Malang, Januari 1985. Darmansyah, Ilmu Sosial Dasar, Usaha Nasional, Surabaya, Indonesia 1986. Gerungan ISD Kumpulan Esa, Usaha Nasional, Surabaya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian makalah yang dapat kelompok kami kerjakan. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata yang kurang dimengerti, karena kesempurnaan itu milik Tuhan. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, salam. Oke.